Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pembentukan model regresi linear berganda. Ya, proses pembentukan model itu terdiri dari pengumpulan data, kemudian pengurangan variabel independen, kemudian perbaikan model serta seleksi model, kemudian validasi model. Ya, pada tahap yang pertama ini, carilah variabel yang terkait dengan penelitian. Nah, ini harus dilakukan berdasarkan kajian-kajian teori. Nah, kemudian hindari pemilihan variabel independen yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya untuk menghindari permasalahan nanti yang disebut dengan multikolinearitas. Nah, kemudian perhatikan jumlah observasi dan jumlah variabel yang kita gunakan. Kalau variabel independen yang kita pakai semakin banyak, maka harus diantisipasi dengan jumlah observasi yang juga semakin banyak. Nah, kemudian antisipasi juga kalau kita menggunakan suku interaksi. Selanjutnya, plotkan data untuk deteksi adanya outlier serta mencari hubungan antar variabel. Nah, kalau kita sudah menemukan sekian banyak variabel X berdasarkan kajian teori, ya, kemudian kita pilih, ya, pilih beberapa subset yang bisa dikatakan baik. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya. Nah, kemudian model terbaik itu tidak hanya melibatkan variabel independen dalam bentuk first order saja atau pangkat 1 saja, tapi bisa juga dalam bentuk kuadratik atau bisa menggunakan suku interaksi. Nah, yang paling penting adalah cari model regresi yang memenuhi konsep parsimoni. Apa itu maksudnya parsimoni? Ya, meskipun kita menggunakan lebih sedikit variabel independen, tapi informasi yang dicakup ini akan banyak. Ya, kemudian karena kegunaan dari model regresi itu sangat bervariasi, jadi sebetulnya tidak ada satupun subset dari variabel independen itu yang bisa kita katakan selalu yang terbaik. Nah, ketika kita sudah mengurangi banyaknya variabel yang kita gunakan, maka nanti kita akan mendapatkan sejumlah model regresi yang potensial yang bisa kita katakan baik untuk bisa kita pilih. Nah, kemudian kita perlu melakukan pengecekan secara mendalam terkait dengan pola hubungan dan suku interaksi yang kita harapkan. Nah, selanjutnya untuk menentukan model yang akan kita pilih, kita bisa menggunakan residual plots atau partial regression plot. Validasi model ini sebetulnya merupakan bagian yang penting di dalam pembentukan model regresi. Ya, validitas model ini kita gunakan untuk melihat stabilitas, ya, kemudian apakah masuk akal koefisien regresi yang kita hasilkan. Nah, kemudian bagaimana kegunaan dari fungsi regresinya, serta apakah analisis regresinya ini mampu untuk mengeneralisir, ya, populasinya. Ya, kita menarik inferensia, ya, untuk mengeneralisir populasi. Nah, apakah ini sudah tepat? Ada beberapa cara untuk melakukan seleksi model. Yang pertama adalah dengan menggunakan all possible regression. Nah, pada all possible regression ini kita mencari semua kemungkinan model regresi yang melibatkan variabel X, ya, yang kita miliki. Nah, kalau kita punya sebanyak P-1 variabel, P di sini adalah banyaknya parameter, maka nanti akan ada sebanyak 2 pangkat P-1 possible regression model. Ya, nah kemudian nanti kita bisa menggunakan kriteria R-square, MSE, kemudian CP, dan PRESP. Oke, kriteria yang pertama kita menggunakan nilai R-square. Ya, seperti yang sudah pernah dipelajari sebelumnya, kita mengetahui bahwa formula dari R-square adalah seperti ini. Ya, nah ini biasanya kita pakai adalah yang nilai SSE. Ya, karena SSE ini nilainya akan semakin turun kalau variabel X-nya semakin bertambah. Nah, sehingga nanti nilai R-square ini akan bervariasi tergantung besarnya SSE. Nah, nilai R-square ini akan maksimum kalau semua variabel yang kita miliki tadi kita masukkan ke dalam model regresi. Oke, ini adalah all possible model regression yang kita miliki. Ya, kalau kita memiliki variabel X-nya sebanyak 4, ya, maka model yang paling sederhana yang kita miliki adalah model tanpa variabel X.
Ya, jadi model yang hanya mengandung beta 0 saja atau parameternya sebanyak 1. Nah, kemudian kita juga bisa membentuk model regresi dengan masing-masing variabel X. Ya, model dengan X1 saja, X2 saja, X3 saja, dan X4 saja. Ya, kemudian model dengan kombinasi 2 variabel X, 3 variabel X, dan terakhir adalah dengan 4 variabel X. Nah, nanti di sini kita bisa hitung nih, berapa banyaknya parameter, ya derajat bebas nanti disesuaikan juga dengan banyaknya observasi. Kemudian masing-masing model ini kita akan bisa memperoleh nilai SSE-nya. Kalau SSE-nya sudah bisa kita peroleh, berarti kita sudah bisa memperoleh nilai R-square-nya. Nah, perhatikan, di sini ada plot antara banyaknya parameter dengan nilai R-square-nya. Nah, di sini terlihat bahwa model yang terbaik itu adalah ketika R-square-nya tinggi. Ya, yang R-square-nya tinggi pasti model yang melibatkan variabel X yang lebih lengkap. Nah, karena tadi karakteristik R-square itu akan terus meningkat kalau kita menggunakan variabel X yang semakin banyak, makanya kita bisa menggunakan R-square adjusted. Ya, R-square adjusted di sini formulanya kita tambahkan dengan derajat bebasnya. Ya, makanya di sini kita bisa menuliskannya sebagai MSE. Ya, makanya karakter yang berikutnya, kenapa kita gunakan MSE. Nah, harusnya ketika semua variabel X kita masukkan ke dalam model, maka nilai MSE-nya akan minimum. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabelnya ya, bahwa semakin banyak variabel X yang kita gunakan dalam model, maka nanti nilai MSE-nya dia akan cenderung semakin mengecil. Nah, kita lihat juga di sini dari plotnya bahwa model yang terbaik itu adalah model dengan nilai atau dengan variabel yang lebih banyak. Oke, jadi tadi kita menggunakan nilai R-square maupun R-square adjusted ya. R-square adjusted nanti kita pakai pendekatannya dengan MSE. Nah, karakteristiknya sebetulnya meskipun tadi kita menggunakan derajat bebasnya, kecenderungannya akan tetap sama. Semakin banyak variabel X yang kita gunakan dalam model, maka R-square itu akan semakin tinggi dan MSE itu akan semakin kecil. Gitu ya. Maka kita harus menggunakan ukuran yang lebih objektif kalau kita melakukan seleksi model dengan kombinasi variabel X dari Y yang sama. Ya. Nah, ukuran berikutnya adalah ukuran CP. Ya. Ukuran CP ini terkait dengan ya total MSE ya pada fit value pada setiap subsetnya. Ya, tadi kan kita memiliki subset-subset. Ya, CP ini adalah P ini adalah banyaknya parameter. Nah, kemudian ini adalah SSE dari banyaknya parameter yang kita miliki. Nah, ini adalah MSE secara keseluruhan ya dari full modelnya. Nah, ini dikurangi dengan banyaknya observasi, dikurangi dengan 2 banyaknya parameter. Ya, jadi nilai ini masing-masing untuk setiap kombinasi all possible regression-nya. Ya. Nah, kita nanti plotkan dulu ya. Ini masing-masing model tadi memiliki nilai CP-nya sendiri-sendiri. Ya, kemudian kita plotkan dulu CP sama dengan P. Ini adalah garisnya. Ya, model yang ada di bawah garis CP ini adalah model yang punya bias terkecil. Ya, jadi di sini kandidat kita adalah yang variabel X1, X2, X3. Ya, model yang mengandung 3 variabel X, yaitu X1, X2, dan X3. Karena model-model yang berada di atas garis CP sama dengan P ini memiliki bias yang besar. Nah, ini tepat di garis CP sama dengan P. Tapi berarti kita punya 2 kandidat sebetulnya ya, yang model full model dengan model yang mengandung variabel X1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yang disebut dengan ukuran PRES-P. Ya, model PRES-P ini kita bisa mendapatkan nilai PRES-P-nya ya dari formula berikut. Ya, selisih antara YI dengan Y cap II. Apa itu Y cap II? Ini adalah nilai predicted value
ya pada setiap kasus ke I, ya ketika regresinya model regresinya ya nanti difitkan tanpa kasus ke I atau observasi ke I, ya. Nah, sebetulnya di sini kita bisa menilai bahwa model dengan pres yang kecil bisa dikatakan fit, ya, dalam artian memiliki prediksi error yang kecil. Nah, ini nanti kaitannya dengan error nih, ya. DI kuadrat ini diperoleh dari YI min Y cap II, ya. Nah, DI ini adalah nilai residual per 1 min HII. HI ini adalah nilai leverage nanti. Gitu ya. Nah, kemudian nilai dengan pres P yang kecil ini merupakan kandidat model yang baik. Nah, nilai pres P ini juga bisa digunakan untuk validasi model. Oke, kalau tadi kita mempelajari seleksi model dengan all possible regression, selanjutnya pada saat perkuliahan kita akan juga mempelajari pemilihan model terbaik dengan forward stepwise regression. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.